Di video ini kalian akan dapat gambaran bagaimana caranya kalian yang lulus kedokteran di Indonesia bisa melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Jerman. Kalian pada dasarnya hanya butuh dua hal. Yang pertama adalah approbations atau pengakuan kesetaraan pendidikan kedokteran kita di Indonesia, dan yang kedua adalah tempat yang menerima kita untuk bekerja sambil mengisi logbook. Dan begitu logbooknya terkumpul, kalian bisa daftar untuk ujian dokter spesialis. Udah, dua itu aja. Jadi terima kasih udah nonton, like, komen, dan subscribe. Oke, tapi serius, sebenarnya ya requirement-nya dua barang ini aja, tapi yang bikin rumit adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan barang bernama approbations ini. Nama gue Bintang, gue biasa dipanggil Gemi oleh kolega-kolega gue. Gue datang ke Jerman sejak tahun 2023, kemudian mulai kerja tahun 2024 dengan Berufserlaubnis atau izin kerja sementara. Dan di tahun 2025 ini gue memperoleh pengakuan penyetaraan pendidikan kedokteran gue dan bisa lanjut pendidikan dokter spesialis. Jadi yang pertama harus kita bahas adalah apa itu approbations. Approbations itu bahasa gampangnya buat kita di Indonesia adalah surat tanda registrasi. Anak-anak FK di Jerman bakal mendapatkan approbations atau surat tanda registrasi ini setelah mereka melewati 3 ujian negara. Sebagai dokter asing atau lulusan luar Jerman, kita bisa mendapatkan approbations dengan dua cara. Yang pertama adalah melakukan pengajuan tes kesetaraan dokumen, di mana kita akan ngasih segepok dokumen. Dokumen ini akan ditelaah dan kemudian akan keluar keputusan apakah pendidikan kita sudah bisa dianggap setara. Proses ini sendiri sebenarnya nggak gratis dan proses penelaahannya memakan waktu ya yang pernah tak dengar itu kurang lebih bisa sampai 1 tahun dan bayar sekitar 2.000 sampai 3.000 euro. Tapi setelah dokumen kita ditelaah, setelah dokumen kita dinilai, belum tentu kita mendapatkan respon positif atau dianggap pendidikannya setara. Jika ternyata dianggap tidak setara, maka kita harus melakukan tahap kedua atau metode kedua. Cara kedua adalah melakukan apa yang disebut dengan ujian pengetahuan atau dalam bahasa Jermannya kita sebut Kenntnisprüfung. Kenntnisprüfung sendiri adalah tes pengetahuan kita terkait bidang inner medicine atau penyakit dalam, chirurgi atau bedah, dan yang terakhir adalah bisa tak bilang tema general seperti hukum medis, perlindungan dari radiasi, farmakologi, dan juga kasus-kasus dokter umum ataupun kasus-kasus kegawat daruratan. Ujian ini memiliki format oral exam, jadi kalian akan bertemu dengan konsulen. Dengan konsulen ini kalian akan membahas topik-topik yang tadi sudah gua sebut dalam bahasa Jerman. Tes ini sendiri sebenarnya merupakan ujian negara ketiga untuk para mahasiswa fakultas kedokteran di Jerman sini. Kalau kayak di Indonesia, anggaplah ini kayak ujian kita koas dulu. Ketemu konsulen, bawa kasus, kemudian ditanya hal-hal yang juga di luar dari kasus utama kita. Nah, sekarang ini bagian yang agak trikinya. Kesempatan atau kemungkinan kita sebagai lulusan Indonesia untuk langsung dianggap setara pendidikannya itu sangat kecil. Bahkan bisa sampai tidak mungkin. Dan ini juga disampaikan oleh pihak pemerintahan yang kontakkan sama gua selama proses penyetaraan gua. Dia bilang, oke, bisa dicoba, tapi kemungkinan sangat kecil. Ya, kalau ini gua ngeliat salah satunya karena pola penyakit kita beda, obat-obatan yang kita pakai kadang juga beda, fasilitas yang ada di pusat pelayanan kesehatan utama mereka beda, kemudian juga sistem ambulan dan lain-lain, itu banyak hal yang beda. Maka dari itu, kita lebih diharapkan untuk mengikuti tahap kedua. Karena walaupun gua menyebutnya sebagai tahap atau cara kedua, sebenarnya tuh dari awal kita bisa langsung menolak melakukan penyetaraan dokumen dan langsung mengatakan, oke, saya memutuskan untuk menolak penyetaraan secara dokumen dan memilih untuk mengikuti ujian penyetaraan melalui uji pengetahuan atau Kenntnisprüfung. Dan disinilah sebetulnya titik terkompleks untuk mendapatkan penyetaraan pendidikan. Untuk bisa mendaftar Kenntnisprüfung atau kita bisa bilangnya mendaftar proses penyetaraan dokter di Jerman, itu kita harus mengumpulkan berbagai macam dokumen. Dan dokumen ini bisa kita mulai kumpulkan sejak kita masih ada di Indonesia. Dokumen yang diminta tuh beda-beda per negara bagian. Kalau kalian pengen tahu, kalian tinggal ketik aja di Google, misalnya Approbations Ausländische Arzt,
atau dokter luar negeri, katakan negara bagiannya itu Baden-Württemberg atau North Rhine-Westphalia atau Berlin. Kalian bisa tinggal cari aja di situ, nanti akan ada list dokumennya. Kalau kalian bingung karena dokumennya dalam bahasa Jerman, sudah ada auto translator. Walaupun beda-beda, pada dasarnya dokumen yang diminta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sertifikat bahasa Jerman sebagai bahasa asing setara dengan B2. Secara gambaran, urutan levelnya adalah A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Ini terserah kalian mau mendapatkan sertifikat B2-nya itu dari institusi yang mana, karena mungkin kalau di Indonesia kita taunya Gute, tapi sebenarnya ada berbagai institusi lain juga yang diakui di Jerman. Misalnya TELK, atau yang paling susah, itu adalah TESDAF, Test Deutsche Aussprechsprache. Dan bahkan kalau gue bisa nge-extend lagi ya, kalian tuh sebenarnya nggak harus dapat B2 di Indonesia, kalian bisa juga di Indonesia sampai B1, gue saranin minimal B1, kemudian di Jerman lanjut lagi les sampai B2 sambil kalian bisa berkomunikasi dengan warga lokal dan dengan keseharian kalian. Tapi tentunya pada titik ini tabungan yang kalian harus siapkan jadinya lebih banyak. Kemudian kalian juga perlu dokumen yang gue sebut sebagai dokumen pendidikan. Antaranya adalah ijazah SKED, ijazah profesi dokter, STR, STSI, terus yang nanti akan agak kompleks adalah Certificate of Good Conduct atau COG, yang mana itu harus dikeluarkan oleh KKI pusat. Ada juga list yang gue sebut sebagai dokumen kependudukan, di antaranya itu adalah paspor, terus kemudian kalian butuh sertifikat kelahiran, kalian butuh SKCK polisi, yang SKCK. Jadi kalau kalian daftar untuk SKCK, itu ada pilihannya untuk yang gue sebut sebagai SKCK internasional. Dan sebagai tambahan, dokumen-dokumen ini juga perlu melalui proses yang bernama apostil. Apostil sepaham gue adalah proses persetujuan dari berbagai macam negara, sekitar kalau gue nggak salah ingat ada 120 negara, di mana ketika dokumen melalui uji proses ini, maka dokumen akan diakui di 120 negara ini. Proses apostil kalian lakukan di Kemenkumham. Setelah dokumen diapostil, maka dokumen ini sekarang harus kalian terjemahkan ke bahasa Jerman. Karena yang diminta adalah dokumen berbahasa Jerman, baik dokumen utamanya maupun sertifikat apostilnya. Ini harus kalian lakukan di penerjemah tersumpah yang bisa kalian dapatkan di website Kedutaan Besar Jerman di Indonesia. Setelah dokumen ini kalian apostil, kalian terjemahkan, sekarang dokumen ini harus kalian fotokopi, kemudian kalian legalisir di Kedutaan Besar Jerman yang di Jakarta. Nah, dokumen fotokopi yang sudah terlegalisir inilah yang akan kalian kirim ke Jerman sebagai berkas pendaftaran penyetaraan pendidikan. Ada satu tema lagi yang harus gue singgung dari dokumen ini, terutama adalah COG atau Certificate of Good Conduct. Nah, jadi Certificate of Good Conduct ini setelah kalian request dari KKI, dia akan langsung dikirim ke Jerman dalam bahasa Inggris. Terakhir di masa gue waktu itu di tahun 2022, saat itu mereka belum terpapar dengan proses apostil, karena ketika gue mendaftarkan penyetaraan gue ke Jerman, itu adalah masa di mana apostil atau sistem apostil ini pertama kali diadakan di Indonesia. Waktu itu gue untungnya nggak masalah, tapi ada beberapa anak yang kemudian Jerman dengan tegas mengatakan ini dokumen harus diapostil, ini dokumen harus dilegalisir oleh kedutaan. Yang terjadi adalah ada beberapa anak yang dokumennya harus kita jemput ke kantor pemerintahan untuk kita ambil, kita kirim balik ke Indonesia, kemudian kita ulang lagi proses ini. Gue harap sekarang COG bisa langsung dikasih ke pemohon, sehingga pemohon bisa memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai persetujuan antar negara pada ketentuan apostil. Nah, pas kalian awal ngelihat list dokumen yang diminta, kalian akan lihat beberapa dokumen yang sebenarnya hanya bisa kalian dapatkan di Jerman. Misalnya kayak surat keterangan dokter atau SKCK Jerman, itu nggak apa-apa, kalian skip aja dulu. Itu nanti bisa kalian proses ketika kalian sudah di Jerman. Nah, sekarang kalian sudah mengumpulkan semua dokumen yang diminta, dokumen yang sudah dikirim ke negara bagian yang kalian tuju. Apakah berarti sudah bisa daftar ke Nisprüfung? Nein. Noch nicht. Setelah kalian mengirimkan semua dokumen ini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang disebut sebagai defisit Bescheid, atau tergantung dengan negara bagiannya. Ada juga yang menyebutnya sebagai Feststellungsbescheid. Dua-duanya sama. Feststellungsbescheid atau defisit Bescheid adalah sebuah dokumen yang menyatakan bahwa benar kita sedang melakukan proses penyetaraan
atau proses pengakuan pendidikan kita di Jerman, tapi ada hal yang kurang, dan hal yang kurang ini harus kita penuhi. Feststellungsbescheid adalah salah satu dokumen terpenting untuk saat kalian mengajukan visa di Kedutaan Besar Jerman. Tapi kenapa kita sudah mengajukan visa pada titik ini? Karena sebelum kalian bisa mengikuti Kenntnisprüfung, kalian sebetulnya perlu melalui satu ujian bahasa lagi yang bernama Fachsprachprüfung atau ujian bahasa kedokteran kalau gue bilangnya. Ujian ini hanya bisa dilakukan di Jerman, di Indonesia setahu gue sampai saat ini belum ada sentralnya, sehingga kalian memang harus ke Jerman. Kalau ada yang tanya, gue dan kolega gue yang sudah ke Jerman, itu kita mengajukan visa 16D. Visa 16D adalah visa untuk tenaga kerja ahli yang diakui sebagian. Karena status kita emang itu kan, kita diakui sebagian, kita diakui sebagai dokter sebagian, tapi perlu untuk diperjelas atau untuk dipertegas lagi dengan proses Kenntnisprüfung ini. Oke, sekarang kita kembali dulu. Ini bisa jadi satu video lagi, tapi gue akan ngasih gambaran apa itu Fachsprachprüfung, atau yang anak-anak sini kita singkatnya sebagai FSP. Secara bahasa, Fachsprachprüfung itu artinya adalah ujian bahasa spesialistik, atau dalam konteks ini adalah spesialistik dalam keseharian kita sebagai dokter nantinya di Jerman. Misalnya kayak kita mau lapor pasien, kita ditelepon sama laboratorium karena ada angka kritis, misalnya HB-nya cuma 6, atau kalium 2,5, kalium 2, atau troponin T-nya meningkat, itu juga akan diuji di Fachsprachprüfung. Kemudian utamanya kalian tentu akan anamnesis pasien, kalian akan bikin status dari pasien yang kalian anamnesis, kemudian kalian akan ketemu sama 2 konsulen, atau nggak tahu kalau di negara bagian lain mungkin beda, dan kemudian kalian akan berdiskusi di sini. Pada titik ini, pengetahuan medis atau pengetahuan kedokteran belum menjadi titik penilaian utama. Yang paling penting adalah kalian bisa nyambung atau enggak kalau ngomong sama konsulen. Kalau konsulen nanya apa atau konsulen komen apa, ini pertanyaan sama komen bisa kalian tangkap atau enggak, bisa kalian sampaikan lagi atau enggak. Apa yang disampaikan pasien, apakah bisa kalian tangkap dengan benar, dan apakah bisa kalian sampaikan di konsulen, terutama kalau memang kalian lagi perlu lapor pasien. Nah, itulah tujuan Fachsprachprüfung. Tapi tenang aja, di Jerman itu banyak tempat kalian bisa les untuk persiapan Fachsprachprüfung ini bersama dengan dokter-dokter dari berbagai negara lain, yang misalnya kayak Syria, Palestina, ada yang dari Turki, ada yang dari Ukraina, pokoknya macam-macam. Kalian akan ketemu banyak orang, kalian akan ketemu berbagai budaya di sini. Begitu kalian lulus FSP, barulah kalian bisa daftar untuk ikut KP atau Kenntnisprüfung. Satu hal yang perlu kalian ingat, KP hanya boleh dilakukan 3 kali. Kalau kalian 3-tiganya gagal, game over. Terserah kalian mau stay di sini untuk mencari bidang lain atau kalian memutuskan untuk balik ke Indonesia. Tapi yang pasti, ketika 3 kali gagal, kalian tidak bisa lagi untuk melanjutkan menjadi dokter di sini. Ini terdengar kejam? Ya emang kejam. Orang-orang Jerman sendiri pun mempertanyakan. Tapi ini adalah ujian kesetaraan. Kita diperlakukan setara sebagaimana mahasiswa-mahasiswa di Jerman. Jadi ini hasil gibah dan hasil gosip gue sama anak-anak Jerman ya. Kalau di Jerman, ketika di masa kuliah kalian gagal suatu mata kuliah 3 kali berturut-turut, maka kalian out. Kalian harus drop out dari fakultas itu. Dan tidak hanya itu, misalnya kalian gagal di katakanlah di fisika, kemudian kalian pindah ke fakultas lain atau ke bidang studi lain yang juga punya mata pelajaran fisika. Karena kalian sudah pernah gagal 3 kali, kalian nggak boleh lagi masuk ke bidang itu. Emang sekejam itu, tapi kita akan dianggap setara karena itu kita ikut cara main mereka. Karena itu ada yang belajarnya sampai 1 tahun, ada yang belajar 2 tahun, ada yang orang nekat belajar 6 bulan, bahkan gue denger tuh ada yang pernah belajar cuma 3 bulan. Untuk yang kasus 3 bulan ini, kalau gue nggak salah, ini adalah admin IG dokter di Jerman. Dia belajar 3 bulan dengan full adrenalin dan bisa lulus. Respect. Tapi Jerman sendiri tidak kejam sekejam itu, dalam artian dari proses FSP ke KP, ketika kalian butuh waktu lama, kalian kan otomatis butuh duit buat hidup atau kepastian sosial. Nah, begitu kalian lulus FSP, kalian akan mendapatkan Berufserlaubnis atau izin kerja sementara. Izin kerja ini durasinya 2 tahun. Kemudian dengan izin kerja ini kalian bisa kerja di rumah sakit sebagai dokter, tapi harus di bawah pengawasan dokter yang sudah punya aprobasi. Dan di sini kalian aktivitasnya sebenarnya kurang lebih sudah sama seperti PPDB
PPDS lah ya. Kalian periksa pasien, kalian nulis surat pulang, nulis laporan, lapor pasien, menentukan rencana terapi, tapi tentunya dengan sepengetahuan dari dokter yang sudah memiliki aprobasi. Dan tenang saja, pada tahap ini perbedaan utama dengan ketika kalian sudah lulus KP adalah bisa atau tidaknya kalian mengumpulkan poin logbook. Selama kalian bekerja dengan BE, kalian bisa bekerja di bidang tertentu di penyakit dalam, bedah, atau di bedah saraf atau di segala macamnya, tapi kalian tidak bisa mendapatkan atau mengumpulkan poin untuk mengisi logbook kalian. Begitu kalian lulus KP, kalian lanjut kerja yang sebetulnya kurang lebih sama seperti pekerjaan kalian selama BE, tapi bisa ngisi logbook. Mungkin kita bisa membahasnya lebih dalam di video-video berikutnya ya. Dan juga, ketika kalian bekerja dengan BE atau Berufeerlopnis, kalian sudah bisa mendapatkan gaji. Yang gaji ini akan bertambah setiap tahunnya. Seberapa besar gajinya? Tergantung. Ada klinik yang memberikan gaji sesuai tarif standar Assistance Arts atau PPDS. Ada juga yang memberikan gaji di bawah tarif selama kalian masih belum punya aprobation. Misalnya ada yang tarifnya itu netonya di 3.100, tapi dia cuma digaji 2.400. Tapi itu pun menurut gue ya cukup untuk hidup di sini gitu loh. Cukup untuk hidup, cukup bisa untuk beli materi belajar, dan cukup buat jalan-jalan mungkin. Nah, jadi di Jerman itu jalan-jalan dan liburan adalah dua hal yang penting ya. Karena sedikit cerita tambahan, selama gue di sini, gue pernah satu waktu dibilang sama konsulen senior, Gemi, ini liburanmu masih ada 7 hari loh. Ini harus habis ya sebelum akhir tahun. dan gue kayak, what? Liburan harus habis? Ya harus habis. Oke. Ya, oke, sip. Balik Indonesia bentar. Terus sebelum waktu itu gue ujian KP, waktu itu emang lagi deket-deket sama Gamescom. Gue ragu tuh, aduh, berangkat nggak ya? Terus tuh udah pada perawat udah. Dan di sini mereka nggak pakai dok, kan pakai nama aja. Udah Gemi, lu jalan aja. Lu happy-happy dulu, refreshing dulu. Nanti habis itu baru persiapan ujian lagi, mampus-mampusan. Terus saya bilang, oh iya juga ya. Dan pada akhirnya itu memang sangat membantu untuk proses gue belajar lagi. Jadi tenang saja untuk bagian ini. Intinya urutan kalian mulai dari di Indonesia sampai akhirnya ke Jerman tuh kurang lebih seperti ini. Pertama, belajar bahasa sampai B2. Sambil belajar bahasa kalian bisa cari informasi mau ke negara bagian mana. Dan kalian bisa cari tahu dokumennya perlu apa aja. Kumpulin dokumen-dokumen yang kalian perlukan, apostilkan, terjemahkan, legalisir, kirim ke Jerman. Di Jerman kalian ikut kursus persiapan FSP, daftar FSP. Kemudian kalian ikut FSP. Setelah FSP, kerja dengan BE, siapkan diri kalian untuk ujian KP, aprobation, lanjut kerja, lanjut PPDS. Prosesnya emang ribet, tapi gue yakin ini bisa dilakukan karena gue sendiri sudah melakukannya. Yang tentunya proses ini butuh banyak, dan maksud gue di sini adalah banyak banget kesabaran dan banyak berdoa. Karena kalian bener-bener bakal butuh itu banget. Oke, video gue sampai sini dulu aja. Kalau kalian ada pengalaman atau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti gue bisa ikutan diskusi di sana. Atau bahkan mungkin gue bisa bikin video lanjutan. Kita lihat nanti. So, bye-bye.